Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yaitu membahas kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najin, yang mana sekarang kita sudah sampai di halaman ke-23. Kita ulang dari fahajihi situ sifatin. Kemarin itu udah ya, menjelaskan tentang sifat nafsiyah. Tapi karena udah di ujung-ujung, baterainya pun udah lowbat, ya kan, memorinya pasti nggak nangkep full. Ya, ini kita ulang sedikit ya, dari awal kita bahas fahaji situ sifat. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, ya, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan guru, para ustadz, muallim, ada satu dua hal. Saya pun kurang sehat. Mungkin pun nanti karena mulainya lebih awal, siapnya pun lebih awal. Kalau nanti sekiranya memungkinkan untuk tanya jawab, ada tanya jawab. Kalau enggak, minta izin lah awak yo. Nah, itulah dia. Kita lanjutkan halaman 23, sudah ketemu tadi. Fahaji situ sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan kata musannif, fahadihi situ sifatin al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu. Maka inilah 6 sifat yang pertama. Yang pertamanya sifat nafsiyah namanya, dan yaitu wujud. Dan hanya saja dibangsakan dia bagi nafs karena melazimkan sifat itu baginya, yakni bagi zatnya. Maka hanyalah dengan bersalahan ma'nawiyah, maka bahwasanya melazimkan ia bagi ma'ani. Maka karena inilah dibangsakan dia kepada ma'ani. Kita ulang dari situ ya. Seingat saya sudah saya jelaskan ini kemarin tentang masalah sifat nafsiyah, mendudukkan ya tentang sifat nafsiyah dan perbedaannya dengan sifat-sifat yang lainnya. Dengar nggak suaranya? Jelas? Jelas. Sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah itu adalah sifat yang tetap, ya, yang subut, yang menunjukkan pada hakikat zat. Itu kemarin kan, sifat yang tetap, yang subut, yang menunjukkan pada hakikat zat tanpa ada makna tambahan. Nah, itu dia ya, yang menarik di situ adalah tanpa makna tambahan. Nah, apa yang dimaksud ya dengan makna tambahan? Tuh, hidup enggak tadi tuh? Tanpa makna tambahan. Ini jelas apa enggak?
Udah mengaji tauhid, tak jelas, sudahlah tutup aja. Kan gitu kan? Ya kan? Betul, jelas nih. Yang di luar saya nggak tahu jelas apa enggak ya. Jadi tadi sifat nafsiyah itu adalah sifat yang tetap, yang subut, menunjukkan pada hakikat zat. Ya, menunjukkan pada hakikat zat. Wujud itulah zat. Zat itulah wujud. Ya, pendapat siapa itu? Imam Asy'ari. Ya. Atau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dianya sifat. Ya, ghairul maujud. Dalam arti samanya maknanya tuh Imam Asy'ari atau Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tanpa wujud maka tiadalah Allah Ta'ala. Ya, maka itu tadi sifat nafsiyah itu hanya satu tadi di kitab, yaitu sifat wujud. Nah, nafsiyah itu adalah sifat yang tetap, yang menunjukkan pada hakikat zat tanpa ada makna tambahan. Ya, tanpa ada makna tambahan. Adapun yang dimaksud dengan tanpa makna tambahan itu adalah bahwa wujud atau sifat nafsiyah hanya menunjukkan pada zat saja, nggak ada yang lain. Ya, hanya menunjukkan pada zat saja. Berbeda dengan sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu ilman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, ya, sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Itu namanya sifat apa? Maknawiyah. Ya. Nah, jadi sifat wujud atau sifat nafsiyah itu hanya menunjukkan pada zat saja. Ya, berbeda dengan sifat maknawiyah. Ya, sifat maknawiyah itu di samping dia menunjukkan ya pada zat Allah, juga menunjukkan pada sifat yang berdiri pada zat. Kalau disebut misalnya kaunuhu qadiran, berarti ada sifat yang berdiri pada zat. Sifat yang berdiri pada zat itu, kalau kaunuhu qadiran berarti sifat apa? Qudra kan? Kaunuhu muridan, keadaan Allah itu maha berkehendak. Berarti sifat yang berdiri pada zat Allahnya iradah. Allah keadaannya yang maha senantiasa, maha mengetahui. Kaunuhu ilman, menunjukkan ada ya sifat yang berdiri pada zat. Ketika disebut kaunuhu ilman, maka berarti sifat yang berdiri pada zat adalah ya ilmu. Nah, itu ya. Jadi maknawiyah, sifat-sifat maknawiyah di samping dia menunjukkan pada zat Allah, juga menunjukkan ya ada sifat yang berdiri pada zat. Nah, itulah yang disebut dengan makna tambahan tadi. Jadi kalau sifat nafsiyah itu sifat yang tetap, yang subut, menunjukkan hakikat zat tanpa ada makna tambahan. Jelas ya? Tanpa ada makna tambahan. Beda dengan maknawiyah. Kaunuhu qadiran. Ketika disebutkan kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala senantiasa ya maha kuasa. Ya, selain kaunuhu qadiran ini, yaitu sifat maknawiyah ini, selain dia menunjukkan kepada zat, juga menunjukkan ada sifat yang berdiri pada zat itu. Bisa ditangkap tuh ya? Ya, itu dah dia. Nah, jadi sifat nafsiyah itu ciri-cirinya, yang pertama sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Ngulang sedikit aja nih, nggak sampai 5 menit. Ya, pembahasan yang lalu. Sifat nafsiyah apa tadi? Sifat yang berhubungan dengan zat. Ya, sifat yang berhubungan dengan zat. Kedua, untuk menetapkan adanya Allah. Karena tanpa wujud berarti Allah itu nafi. Kalau nafi berarti tidak ada. Ketika meyakini Allah ada, maka konsekuensinya adalah sifat nafsiyah.
Dan ketika mengatakan tiada sifat nafsiyah, maka konsekuensinya nafilah Allah Ta'ala. Ya, jadi itu yang kedua, menetapkan adanya Allah. Kemudian yang ketiga, sifat nafsiyah itu menunjukkan pada zat tanpa ada tambahan makna. Itu ya, itu yang membedakan nih sifat nafsiyah dengan sifat yang lainnya. Ya, itu yang membedakan ya. Intinya di adanya sifat nafsiyah ini apa? Untuk membantah orang-orang ateis, ya, mulhid, ya, ateis atau dahriyun, sama tuh. Orang yang nggak percaya adanya Tuhan. Nah, itulah hakikat sifat nafsiyah. Sifat yang subut menunjukkan hakikat zat, ya, tanpa ada tambahan, ya, makna. Tanpa ada makna tambahan padanya. Nah, ya, makna tambahan tadi udah paham ya. Sifat itu dia juga menunjukkan ada sifat yang berdiri pada zat itu. Kaunuhu qadiron. Sifat apa berarti yang berdiri pada zat? Qudrat. Kaunuhu muridan. Selain dia menunjukkan kepada zat, maksudnya menunjukkan bahwa Allah bersifat dengan sifat itu, zat Allah bersifat dengan sifat itu, kemudian sifat itu juga menunjukkan ada sifat yang berdiri pada zat. Sifat apa yang berdiri kalau kaunuhu muridan? Irodah. Nah, itu dia bedanya. Jelas ya, itu pembahasan kita yang lalu. Nah, baik. Kita lanjut. Awak pengen ngaji itu banyak bacanya, biar cepat khatam. Nah, tapi memang nggak bisa juga memang. Ya, sedikit ya, dijelaskan, dijabarkan. Memang paling enak ngaji itu udah gitu. Ada yang nggak tahu, lewatkan aja dulu yo. Nah, cepat khatamnya memang. Ya. Dan sesungguhnya diketahui daripada kalam musannif itu bahwa barang yang telah lalu daripada segala sifat itu dua bahagi. Salah satu daripada keduanya yaitu yang pertamanya sifat nafsiyah, dan yang kedua yaitu yang 5 yang tinggal itu sifat salbiyah. Ya, jadi pada pembahasan yang telah lalu segala sifat itu dibagi 2. Ya, tapi belum keseluruhan ini. Nanti ada lagi pembagian 2 lagi. Ya, pembagiannya ada lagi nanti. 2 itu yang mana? Yang pertama tadi sifat nafsiyah itulah, ya, sifat nafsiyah tadi sudah kita jelaskan. Subut dia pada, ya, subut dia, tetap dia sifat itu, wujud itu pada zat Allah Ta'ala, menunjukkan hakikat zat tanpa makna tambahan. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua yaitu yang 5. Yang 5 itu sifat salbiyah. Apa aja sifat salbiyah itu? Idam, bako, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Ya, nanti ada penjabaran khususnya tentang salbiyah. Tadi kan kita menjelaskan hakikat nafsiyah. Ya, yang selama ini kita tahu pokoknya nafsiyah itu ya begitu wujud. Ternyata ada penjabaran yang lebih detail lagi. Hakikat nafsiyah itu apa? Ternyata nafsiyah itu sifat yang subut, menunjukkan hakikat zat tanpa makna tambahan. Itulah yang membedakan dengan sifat-sifat yang lainnya. Kan ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat makna. Ya, membedakan wujud dengan sifat-sifat yang lainnya tanpa makna tambahan. Ya, nah, seperti itu dia. Jadi ada sifat salbiyah dan barang yang lagi akan datang daripada segala sifat itu 2 bahagi. Ya, 2 bahagi pula. Salah satu daripada keduanya, dan yaitu sifat yang wujudi. Ya, kalau bahasa Arab di kitab kuning namanya maujud. Ingat pembahasan yang lalu al-asya ada berapa? 4. Maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari. Kalau versinya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan kawan-kawan. Tapi kalau versi daripada Imam Asy'ari, al-asya hanya 3. Maujud, ma'dum,
Amrun i'tibari, hal tidak ada. Ya, udah lalu kan kita di kitab Fiqhul Najin bahasan itu kan. Ya, jadi terjadi khilaf ulama tentang al-asya. Ada yang menyatakan al-asya itu 4. Maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari. Nah, apabila kita mengikut kepada pendapat ini yang mengatakan al-asya itu ada 4, maka konsekuensinya sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Itulah dia. Jadi kalau kita pakai hitungan sifat wajib ada 20, berarti kita menghitung al-asya ada 4 macam. Ya, maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari. Akan tetapi, kalau kita menghitung al-asya hanya 3 saja. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari tanpa hal. Maka konsekuensinya adalah sifat Allah nggak sampai 20 sifat, hanya 13 sifat. Mana yang hilang? Maknawiyah. Ya, karena menurut Imam Asy'ari, ya, bahwasanya maknawiyah itu dan nafsiyah adalah amrun i'tibari. Beda dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menyatakan nafsiyah dan maknawiyah adalah hal. Walaupun nanti ada hal nafsiyah, ada hal maknawiyah. Itu cara penghitungannya. Ya. Nah, jadi kalau di kitab kuning namanya maujud. Ya, kalau di kitab Arab Melayu namanya wujudi. Jadi ada sifat yang wujudi. Sifat yang wujudi itu maksudnya yang maujud. Mana sifat yang wujudi atau yang maujud? Dari pembahasan yang dia wujudi atau yang maujud yang mana? Ma'an. Ya, jadi dalam istilah kitab Arab Melayu namanya wujudi. Tapi kalau kita belajar kitab Arab maujud. Ya, perlu diulang lagi maujud. Ya, nggak apa-apa. Ya, namanya ngaji tauhid. Ya, banyak diulang. Al-asya yang pertama maujud. Maujud itu apa? Sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Apakah zat Allah itu ada? Apakah zat Allah itu ada? Ada. Ya. Dan apakah zat Allah bisa dilihat? Bisa. Sesuatu yang ada dan dapat dilihat, maujudlah namanya. Itulah namanya maujud atau wujudi. Ya, atau wujudi. Nah, jadi zat Allah bisa dilihat. Ya. Kalau secara akli bisa dilihat di dunia, bisa juga dilihat di akhirat. Tapi secara hukum syarak tertegah melihat Allah Ta'ala di dunia kecuali hanya kepada Nabi Muhammad. Tapi secara hukum akal jais di dunia dan akhirat. Tapi kalau di akhirat secara akli dan secara syar'i jais. Ya, hamba makhluk melihat Allah. Tapi Allah melihat hamba wajib hukumnya. Ya, ingat selalu saya sampaikan. Ya, semua sifat ma'ani enggak semuanya fi'il. Ya, sama basor bukan fi'il. Kalaulah dikatakan sama basor itu adalah fi'il, maka bisalah dikatakan Allah melihat makhluk adalah jais, harus. Berarti kalau begitu tiada senantiasa. Penglihatan Allah itu tidak senantiasa, padahal udah ditegaskan dengan kaunuhu basiron. Nah, kalau duduk nih tentang sifat maknawiyah, kaunuhu basiron, keadaan Allah itu senantiasa melihat. Kalau udah senantiasa itu apa namanya? Wajib apa? Jais. Nah, wajib kan? Jadi kalau dibilang juga Allah melihat makhluk adalah jais, berarti mengingkari kaunuhu basiron. Ya, mengingkari kaunuhu basiron. Iya, Imam Asy'ari kan gitu, Ustaz, menganggap sifat maknawiyah nggak ada. Imam Asy'ari tidak menghitung sifat maknawiyah itu sebagai sifat tersendiri. Dia nggak menafikan secara mutlak. Ketika disebut melihat, berarti sudah otomatis ada penglihatannya. Nggak mungkin keadaan Allah itu melihat tanpa ada penglihatan. Dengan sifat basor aja cukup.
Itu Imam Asy'ari, dia tidak menafikan. Ya, hanya saja tidak menghitungnya sebagai sifat yang berbeda dengan sifat ma'ani. Beda dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, menghitung sifat ma'nawiyah sebagai sifat yang berbeda dengan sifat ma'ani. Hanya saja keduanya saling lazim melazimi. Jelas ya? Nah, maujud. Ya, yang pertama, ada dan bisa dilihat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ma'dum. Ma'dum itu sesuatu yang subut. Ya. Nah, sesuatu yang subut dia, ada dia bagi zat Allah. Tapi dia tidak berdiri pada zat. Beda ya dengan sifat ma'ani. Apakah sifat ma'ani subut? Subut. Ada sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala? Ada sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala? Ada. Berdiri sifat ma'ani bagi zat Allah? Berdiri. Subut sifat salbiyah bagi Allah Ta'ala? Subut. Ya, apakah Allah bersifat dengan sifat salbiyah? Iya. Apakah sifat salbiyah itu berdiri pada zat? Tidak. Itulah namanya ma'dum. Ya, atau di dalam kitab Arab Melayu adami. Jadi ada sifat yang wujudi, ada sifat yang adami. Jadi adam itu beda sama nafi. Selalu saya sampaikan ya. Ya. Beda sama nafi. Ada adam, ada nafi, beda. Kalau nafi itu betul-betul nggak ada. Betul-betul nggak ada. Sekutu bagi Allah Ta'ala. Adakah anak dan istri bagi Allah Ta'ala? Tak ada. Tak adanya dengan adam, ma'dum, atau dengan nafi? Dengan nafi. Nafi betul-betul nggak ada. Ya, kalau adam bukan dia nggak ada. Dia ada, subut, tapi tidak berdiri pada zat. Beda dengan sifat ma'ani. Nah, jadi sifat salbiyah itu ma'dum. Ya, kalau bahasa Arab Melayunya adami. Jadi ada tadi sifat yang wujudi, ada sifat yang adami. Ya, sifat wujudi yaitu sifat ma'ani, dan yang kedua sifat ahwal, yaitu sifat ma'nawiyah. Maka hasilnya daripada kalam musannif bahwa sifat 20 itu terbagi atas 4 bahagi. Pertama sifat nafsiyah. Ya, nah, jadi kesimpulannya, ya, sifat Allah terbagi kepada berapa sifat? 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya, berarti kitab ini pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, menghitung ma'nawiyah sebagai sifat tersendiri yang berlainan bagi sifat ma'ani. Kan gitu dia kan? Kalau Imam Asy'ari nggak ada tuh, udah sama aja dah. Ya, kalau udah ma'aninya ada, udahlah tuh, terhitunglah secara otomatis ma'nawiyahnya. Nah, itu pendapat Imam Asy'ari. Yang mu'tamad, ya, yang mana yang mu'tamad? Ya, yang mu'tamad sebenarnya yang Imam Asy'ari, tapi ada juga ulama yang mengatakan yang mu'tamad pendapat yang Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pokoknya yang mano aja ngaji tauhid. Ya, mau pakai yang 13 sifat atau yang 20 sifat. Tapi mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah 20 sifat. Mana yang lebih ringkas? Jelas yang 13 sifat. Janganlah yang 13 Ustaz, 20 aja pun nak pocah kepala. Ya, apalagi yang model 13. Usah tidak Ustaz. Dahlah yang biasa aja. Nah, udah, ya. Nah, baik. Tadi udah sampai ma'dum. Ya, ma'dum. Sekarang hal. Ya, sekarang hal. Hal itu sesuatu bainal maujudi wal ma'dumi dalam Fathul Majid. Sesuatu yang ada di antara maujud, di antara ma'dum. Dia nggak sampai naik ke atas sehingga sampai derajat maujud, ada dan bisa dilihat. Dia juga nggak turun ke bawah sampai derajat ma'dum. Ya. Jadi hal itu subut apa enggak kira-kira? Pada zat Allah. Subut. Ya, subut hal itu. Ada pada zat Allah Ta'ala. Nah, ya. Cuma dia nggak sampai bisa dilihat. Makanya wujud itu subut. Subut. Ya, subut. Bisa dilihat? Enggak. Ya. Nah, itu namanya hal nafsiyah. Sifat ma'nawiyah subut. Subut. Subut itu maksudnya ada bagi zat Allah sifat itu, ada.
Nah, kemudian nampak nggak ma'nawiyah itu? Enggak, ya, nggak sampai derajat tidak nampak, ya. Nah, seperti itu dia. Dah, baik. Jadi dari 20 sifat tadi terbagi kepada berapa? 4, ya. Ada sifat nafsiyah namanya, ada sifat salbiyah namanya, ada sifat ma'ani namanya, ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah, ya, termasuk yang mana dari yang asya? Hal. Kalau Imam Ar-Razi, kalau kita ikut Imam Fakhruddin Ar-Razi, wujud adalah hal, namanya hal nafsiyah. Sifat yang tergolong adami atau ma'dum, ya, ma'dum. Ma'dum tadi apa? Ada sifat itu bagi Allah, tapi tidak berdiri sifat itu bagi zat. Beda dengan sifat ma'ani. Ya, intinya Allah bersifat dengan sifat itu. Allah bersifatkah dengan kidam bako? Bersifat. Berdirikah kidam bako tadi pada zat? Tidak. Itulah namanya ma'dum. Dah. Sifat ma'ani termasuk yang mana dari asya itu? Mawujud atau wujudi. Dan sifat nafs ma'nawiyah termasuk yang mana? Hal. Namanya hal ma'nawiyah. Baik, kita rincikan lagi, ya, kita perhalus. Sifat nafsiyah itu mawujud pada zihin. Mawujud pada zihin. Tiada mawujud pada kharij. Kalau ikut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menghitung wujud sebagai hal, ya, menghitung wujud sebagai sifat, yaitu hal, sifat hal-hal nafsiyah. Pendapat siapa tadi? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini kita detailkan lagi. Maka kalau begitu wujud itu, ya, sifat nafsiyah itu wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Wujud pada zihin itu maksudnya apa? Wujudnya di benak pikiran kita doang. Nggak bisa diwujudkan di alam luar, di alam nyata. Andai Allah buka hijab kita di akhirat, tetap tak nampak wujud itu. Paham nggak kira-kira? Sama konyang. Konyang tuh kan tak nampak bagi kita. Tapi ada dia. Subut dia ada. Coba tunjukkan al-konyang tuh. Cuma menunjukkan konyang. Paham tuh kan? Itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menghitung wujud sebagai sifat yang dia tergolong hal nafsiyah. Maka memberikan kesimpulan nafsiyah itu wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Mau dihaluskan lagi nggak? Mau dihaluskan lagi apa enggak? Tahan apa enggak? Bismillah aja, ya. Nah, kenapa dia sifat nafsiyah itu wujud pada zihin? Karena diri zat itu tidak boleh bercerai atau berpisah dengan sifat ini. Ya, kalau memang, ya, zat Allah itu terpisah dari nafsiyah, nggak ada nafsiyah itu ternafi, maka ternafi nggak zat Allah? Ternafi. Makanya dia wujud pada zihin. Ya, nah, itulah dia. Kedua, kenapa dia tiada wujud pada kharij? Kan itu tadi kan? Karena kharij ini alam luar. Alam luar itu alam yang penuh kebaharuan. Andai katalah Allah Ta'ala itu, Tuhan itu bisa wujud pada alam luar, pada kharij, berarti Tuhan itu bebas dilihat di dunia ini, maka akan bersifat Allah dengan sifat baharu nanti. Berjisim dia dan segala macam misalnya. Itulah kenapa dia tidak wujud pada kharij. Wujudnya hanya pada zihin. Ya, kenapa wujud pada zihin? Jelasnya tadi. Ya, sifat nafsiyah itu wujud pada zihin karena diri zat itu, ya, tidak boleh terpisah dari sifat nafsiyah ini. Seandainya diri zat itu ternafi baginya wujud, maka akal akan memahami ternafi pula zat Allah.
Ternapinya zat Allah muhal, mustahil. Ya kalau ternapi sifat wujud, ternapi zat. Kalau ternapi zat berarti Allah ada apa enggak? Enggak ada, kan enggak mungkin. Ya, itulah kenapa dia maujud pada jin. Lantas kenapa Ustaz dia tiada maujud pada kharij? Kharij itu adalah alam luar. Alam luar ini alam kita nih. Alam kebaharuan. Ya, alam kebaharuan. Andailah Allah itu wujud pada kharij, maka Allah terlihat di dunia ini. Kalau Allah terlihat di dunia ini, maka Allah punya jasad, punya jisim, punya jirim, punya jasmani. Maka orang itu sesat. Ya kan? Karena menganggap Tuhan itu maujud fi kharij. Makanya yang disembah orang tuh, yang gondrong, dianggap itu adalah perwakilan Tuhan di dunia. Makanya ini perlu kita belajar ini, bukan untuk bikin pening, bukan. Justru dengan belajar kita memahami yang mana wujud pada zin, yang mana wujud pada kharij, terhindar kita dari akidah yang sesat. Ya, keyakinan yang menyimpang. Ya kalau Allah wujud pada kharij, kalau Allah wujud pada kharij, maka Allah terlihat di dunia ini. Seperti mereka kan? Ya, bisa aja gampang aja melihat Tuhan. Ya, nah, wujud di alam dunia ini, alam kebaharuan, maka berarti Allah punya jasad, punya jasmani, kan gitu kan? Nah, itulah mengapa kata mereka Tuhan bisa dilihat, ya, Tuhan mereka bisa dilihat di dunia ini. Nah, ini merupakan i'tiqad yang menyimpang, ya. Maka nanti kalau Tuhan terlihat di dunia ini bebas gitu aja, ya, Tuhan nanti tergambar akan punya jasad, punya jasmani, punya jisim, kan gitu kan? Hah? Nah, seperti itu. Serupalah zat Allah dengan zat kita. Tersusun dari juzuk-juzuk. Bertempat pula lagi nanti. Hah? Allah pakai baju apa enggak? Panjang cerita udah. Hah? Usah yang tidak-tidak. Ya. Jadi Allah wujudnya pada zihin, tiada wujud pada kharij. Jelas ya? Nah, andai mereka paham, mereka nggak akan tersesat di situ. Ya. Padahal di kitab mereka udah disebutkan, jangan percaya perkataan seorang laki-laki yang mengaku bertemu Tuhan, karena dia tidak bertemu Tuhan, tapi dia bertemu, ya, nah, bertemunya karena dia tidak bertemu Tuhan, begitu aja dia. Karena bisa dipahami. Jadi ceritanya si Paulus itu yang ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Jelas ya? Padahal yang ketemunya bukan Tuhan, tapi setan yang menyerupai, ya, Tuhan itu tadi. Karena di kitab mereka udah disebutkan, ya, sudah disebutkan itu, jangan percaya kepada seorang laki-laki yang mengaku bertemu Tuhan, karena yang ditemuinya itu bukanlah Tuhan, bukanlah aku, katanya. Ya, tapi yang di perjanjian baru sekarang lain cerita. Dipercayai, diyakini Paulus yang pertama dulu bertemu dengan Tuhan. Ya, entah apa perjanjian itu, sampailah sekarang, makanya i'tiqadnya menyimpang terus. Ya, nanti itu babnya bab perbandingan agama. Kita kokohkan akidah dulu, ya kan? Akidah awak dulu, awak kokoh kan? Ya, awak sok debat-debat sama mereka, tahu nanti awak ikut mereka. Ya, nah, kokohkan dulu akidahnya. Ya, nah, baik. Kemudian tadi sifat apa? Nafsiyah. Kalau kita ikut versinya Imam apa tadi? Fakhruddin Ar-Razi, wujud pada zihin, tiada mewujud pada kharij. Tapi kalau ikut versinya Imam Asy'ari, wujud pada zihin, wujud pada kharij. Tapi bukan dengan makna yang berjisim tadi, bukan. Ya. Kenapa wujud pada kharij? Wujud itulah zat Allah Ta'ala. Zat Allah mau wujud apa tidak? Mau wujud. Berarti kan wujud pada kharij. Ya. Tapi yang biasa kita pakai versi Imam Roji, bahwa wujud adalah sifat, wujud bukan, ya, bukan zat. Ya, makanya pemahamannya wujud pada nafsiyah itu wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Kemudian sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah itu tiada wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Ya, tiada wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Ya, tapi dia subut.
Subut itu maksudnya apa? Allah bersifat dengan sifat-sifat salbiyah. Tapi sifat salbiyah itu tidak wujud pada apa tadi? Zihin, tidak wujud pada khorid, makanya dia ma'dum. Kalau nafsiyah tadi hal, kan gitu kan? Subut dia, tapi tidak sampai bisa dilihat hal nafsiyah. Adapun sifat salbiyah karena dia ma'dum, maka dia tidak wujud pada zihin, tidak wujud pada khorid. Kenapa Ustaz dia tidak wujud pada keduanya? Tidak wujud pada zihin, tidak wujud pada khorid. Ya karena dia sifat yang ma'dum atau yang adami. Sifat yang ma'dum itu, yang adami, adalah sifat yang dianya itu hanya menyatakan keagungan dan kebesaran zat. Ya, nah, hanya menunjukkan apa? Keagungan zat, kebesaran zat. Ya, makanya dia itu ma'dum. Ya, tidak wujud pada zihin, tidak wujud pada khorid. Apa contohnya? Bapak Fulan dermawan. Ada dermawan itu pada Bapak Fulan? Ada kan? Ketika dikatakan Bapak Fulan dermawan, berarti dermawan itu ada bagi zatnya Bapak Fulan. Ya, tapi apakah zat itu, apakah dermawan itu berdiri pada dirinya Bapak Fulan itu? Tidak. Dia tidak wujud pada zihin, tidak wujud juga pada khorid. Ya, jadi dia hanya menyatakan keagungan Allah saja. Atau boleh dikatakan sifat salbiyah itu menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah. Itu kalau dalam tauhid biasa begitu. Andailah Allah tiada bersifat dengan sifat salbiyah, sementara sifat salbiyah tadi menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat. Apa yang tidak layak bagi zat Allah? Baru. Maka lawan baru kidam. Allah bersifat kidam. Kalau Allah baharu, berarti sama dengan kita. Ada yang menciptakan Allah. Kemudian Allah itu mukhalafah lil hawadis. Ya, tidak sama dengan yang baharu. Baharu pun tidak ada yang menyerupainya. Kalaulah Allah tidak bersifat salbiyah mukhalafatul lil hawadis, berarti Allah al-mumasalul lil hawadis, punya tangan, punya kaki, punya mata. Ya, nah, kayak kaum sumbu pendek jadinya. Ya, mengatakan Allah punya tangan, Allah punya jisim, Allah bertempat, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi zat. Mengulang-ulangnya ini. Dah, nafsiyah sudah, salbiyah sudah. Sekarang sifat ma'ani. Sifat ma'ani wujud dia pada zihin, wujud dia pada khorid, dua-duanya. Ya. Wujud pada zihin. Apa maksudnya? Mewujud sifat pada zat. Sekali lagi, sifat ma'ani wujud pada zihin. Zihin itu alam pikiran kita. Ya. Kemudian juga wujud pada khorid, alam luar. Andai Allah buka hijab kita nanti, nampak kita lah sifat-sifat ma'ani. Nampak zat Allah, nampaklah kudrah, iradah, sampai kalam. Semua sifat ma'ani nampak. Ya, karena wujud pada zihin, wujud pada khorid. Bisa dipahami? Pertanyaannya tadi, kenapa sifat ma'ani wujud pada zihin? Karena dia mewujud sifat pada zat. Itu jawabannya. Kenapa ma'ani wujud pada zihin? Karena mewujud sifat ma'ani bagi zat. Ya, karena mewujud sifat ma'ani pada zat. Gimana memahaminya? Bisa? Karena mewujud sifat ma'ani pada zat. Gimana memahaminya? Karena mewujud sifat ma'ani pada zat. Ya, zat mewujud, sifat ma'ani, ya udah itu nggak dia. Ya, cuma bahasanya menjelimet. Mewujud sifat ma'ani pada zat. Ya, zat Allahnya mewujud nggak? Zat Allahnya mewujud juga sifat ma'ani. Itulah maksud mewujud sifat ma'ani pada zat. Ya, itu yang kenapa dia mewujud pada zihin,
Karena mewujud sifat ma'ani pada zat. Zat Allah mewujud, maka sifat ma'ani juga mewujud. Ya, tapi dia tetap berhubung pada zat. Ya, bukan hilang, ya bukan beda gitu enggak. Ya, beda tuh maksudnya beda mewujudnya zat, beda mewujudnya ma'ani. Kalau begitu nanti andailah wujud Allah itu tidak mewujud, apa bisa sifat ma'ani mewujud? Kan nggak mungkin. Andai zat Allah tidak mewujud, apa bisa sifat ma'ani mewujud? Apa bisa? Kan nggak mungkin. Makanya mewujud sifat ma'ani pada zat bahasanya. Ketika zat Allah mewujud, sifat ma'ani pun mewujud. Andailah zat Allah tidak mewujud, andai misalnya, walaupun kalau muwaqqa'ik jadinya nanti kan, ya, ke situ arahnya nanti. Ya, andai zat Allah tidak mewujud, apa bisa ma'ani wujud sendiri? Kan enggak. Makanya bahasanya tadi bagus sekali ulama menjelaskannya. Kenapa sifat ma'ani mewujud pada zihin? Karena mewujud sifat ma'ani pada zat. Ya, itu kalau didalami maknanya itu seperti itu dia. Ya, tidak bisa berwujud sendiri sifat ma'ani itu. Ya, seandainya diandaikan zat Allah tidak mewujud, apakah mewujud sifat ma'ani? Enggak. Mewujudnya zat Allah, mewujudlah sifat ma'ani. Ya, karena dia kan sifat. Apa warna dinding? Putih. Mewujud? Mewujud putih pada dinding? Mewujud. Mana zatnya? Yang zat mana? Dinding putih. Sifat. Mewujudlah putih selama mewujud dinding. Andailah tiada dinding, dapatkah mewujud putih? Dah. Andailah zat Allah tiada mewujud, mewujudkah sifat ma'ani? Makanya sifat ma'ani wujud pada zihin, ya, karena apa tadi? Mewujud sifat ma'ani pada, ya, pada zat. Itulah maksudnya maknanya. Bisa ditangkap. Ya, itulah dia. Bisa-bisa aja lah pokoknya jawab husnuzon, walaupun nggak bisa sebetulnya, tapi baik sangka sama Allah, mudah-mudahan pulang dapat, kan itu yang penting, ya. Ya, husnuzon sama Allah Ta'ala. Udah husnuzon tak dapat juga, ya kan. Udahlah, berita kita lah memang dah. Tapi ngaji nggak ada sia-sianya, ya. Yang penting dicatat kita pernah ngaji, nggak masuk muqallid. Mawujud pada kharij, belum dijelaskan ya. Sifat ma'ani mawujud pada kharij, karena wajib bagi sifat-sifat ini melahirkan atau menjalankan urusan Allah dan menunjukkan af'al Allah, ya, dalam mewujudkan menciptakan makhluk atau jasmani. Kudrat misalnya. Bagi kudrat taksir, bagi iradah taksis. Bukankah adanya kita ini merupakan bukti nyata taksir kudrat bagi Allah Ta'ala? Pertanyaan paham? Bukankah adanya kita ini dari yang asalnya tiada menjadi ada? Adanya kita ini bukankah itu menjadi bukti nyata taksir kudrat bagi Allah Ta'ala? Ya. Kita ini di alam zihin apa kharij? Ya udah. Makanya dia mewujud pada alam kharij, alam nyata, alam luar. Gitu maksudnya menjelaskannya. Jadi tadi kan bukti nyatanya tuh kan. Bukti nyata kudrat, iradat, ilmu, hayat. Semuanya kan berkaitan. Andai Allah tidak bersifat hayat, percuma kudrohnya, iradahnya, ilmunya nggak akan berfungsi. Itulah kalau mati, nggak hidup, berfungsikah mata kita, telinga kita, ilmu kita, kudrat kita, iradah kita berfungsi? Tidak. Ya, itulah dia. Jadi mawujud pada kharij, sifat ma'ani mawujud pada kharij, ya, itu tadi untuk menunjukkan kuasanya Allah, menjalankan urusannya Allah, dan menunjukkan af'al Allah. Adanya kita nih dari tiada menjadi ada, termasuk af'al Allah tidak? Af'al Allah kan taksir tadi. Ya. Sifat ma'aninya qadim. Qadim. Ta'alluqnya qadim. Sifat ma'ani qadim. Kudrat, iradat misalnya. Qadim. Sifatnya qadim. Punya ta'alluq enggak? Punya. Ta'alluqnya qadim.
Ta'aluknya qadim. Ta'aluknya qadim lah. Taksirnya kudrat itu, taksirnya itu yang baru. Kan gitu nih taksirnya. Ya, jelas. Ya. Nah, sifat kudratnya qadim. Punya ta'aluk. Punya. Qadim ta'aluknya qadim. Taksirnya baru. Yang baru tuh taksirnya. Kan kita nih dari tiada menjadi ada. Kan gini kita nih taksirnya nih kan. Taksir bagi kudra kan. Ya kita ya taksirnya itu adalah baru. Nah, bedakanlah itu. Dan ma'ani tadi wujud pada zihin, wujud juga pada kharij. Kemudian sifat maknawiyah. Ya, maknawiyah itu wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Ya, kenapa sifat ini wujud pada zihin? Karena adanya sifat ini berilat, ya, atau bersebab. Walaupun kurang adab kita mengatakan itu. Ya, salim lazim lazimi. Berdirinya kaunuhu qadiron karena ada bagi Allah itu qudrat. Keadaan Allah senantiasa maha kuasa. Dia kan menceritakan keadaan Allah maha kuasa. Kenapa disebut maha kuasa? Karena ada kudratnya, ada kuasanya. Ya, nah seperti itu dia. Berarti seolah-olah adanya maknawiyah itu bersebab berilat dia kepada ma'ani. Tapi jangan dikatakan bersebab atau berilat. Ya, tapi katanya yang benar adalah salim melazimi. Tapi di Aqidatul Najin kemarin ada disebut itu ya. Boleh menyebutkan itu katanya, tapi nggak usah pakai itulah, nggak mau tamat. Ya, nggak kuat dia pendapatnya. Dah, kesimpulannya udah jelas. Kita ulang yuk, kita ulang. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20 sifat. Dari 20 sifat itu terbagi kepada berapa? 4 sifat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat salbiyah itu wujud pada zihin. Tiada wujud pada kharij. Jelas? Sifat salbiyah tiada wujud pada kharij. Ya, tiada wujud pada zihin. Terbalik ya, tiada wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Karena makdum. Sifat ma'ani wujud pada zihin, wujud pada kharij. Sifat ma'nawiyah wujud pada zihin, tiada wujud pada kharij. Jelas apa tidak? Nah, diingat-ingat tuh. Jadi 20 sifat ya dibagi menjadi 3. Kalau tadi 20 sifat secara tauhid yang biasa dibagi kepada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya. Nah, ada ulama yang membaginya 20 sifat menjadi 3 bahagian. Jangan komplain ya kalau ada yang membaginya 3. Imam Asy'ari tadi lah Ustaz berarti nafsiyah, apalagi salbiyah, ma'ani. Bukan. Yang membagi kepada 3 martabat. Ya, yang pertama martabat zat. Ya, kalau ada ulama yang menghitung sifat 20 menjadi 3. Kalau Imam Asy'ari tadi kan jelas, ya membagi sifat hanya 3, tapi nggak 20 kan? Imam Asy'ari membagi sifat menjadi 3, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, tapi nggak 20 sifat. Nah ini tetap 20 sifat, tapi membaginya 3. Biasanya kalau 20 sifat baginya berapa? 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini 20 sifat baginya 3. Yang pertama ya, yaitu dari 20 sifat itu ada sifat yang termasuk martabat zat. Ya, martabat zat. Martabat zat itu sifat yang termasuk martabat zat 2. Sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Kenapa termasuk martabat zat? Karena sifat salbiyah tadi jelas kan menunjukkan keagungan Tuhan. Kan berarti berkaitan juga dengan zat dia langsung. Sama seperti sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah menunjukkan hakikat zat. Kemudian zat Allah itu begitu agungnya, begitu besarnya. Dengan apa ditunjukkan? Sifat salbiyah.
Jadi 20 sifat. Yang pertama martabat zat, yaitu sifat apa tadi? Nafsiyah dan salbiyah. Kemudian ada sifat yang termasuk martabat sifat. Yang tadi martabat zat, yang kedua martabat sifat. Nah, yang dari 20 sifat yang termasuk ke dalam martabat sifat adalah sifat-sifat ma'ani. Karena qaim dia pada zat Allah, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jelas ya? Tuh, ya. Udah berapa tuh? Yang ketiga martabat asma. Ya, martabat asma itu sifat maknawiyah. Karena kan maknawiyah itu asma tuh kan, hanya menunjukkan nama. Kaunuhu qadiron, keadaan Allah itu maha kuasa. Bukan menunjukkan sifatnya dia, tapi menunjukkan nama bagi zat yang bersifat kudro. Namanya kaunuhu qadiron. Bisa dipahami? Ini cara penghitungan yang lain, ya. Jadi 20 sifat, kalau masuk ujian, soal ujian ya. Sekali-sekali buat soal ujian kita bisa. Ya kan? Ya. Dua dari 20 sifat, ada yang membaginya 4, ada yang membaginya 3. Yang membaginya 4 itu yang masyhur, yang udah sering kita ketahui. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau yang membaginya 3, ada dari 20 sifat itu martabat zat, yaitu nafsiyah dan salbiyah. Ada martabat sifat, sifat ma'ani. Ada martabat asma, martabat ya, bukan martabak. Ya, nah, kalau mengisap nantilah kita ya, nah makan. Ya, nah, martabat bukan martabak. Ingat dia martabak pula kan? Ya, tak fokus dia lagi udah, bohong kali kaji itu. Ya, nah, sodok makan martabak katanya ya. Martabat asma, yaitu sifat maknawiyah, ya. Seperti itulah ceritanya. Jadi, saya tutup. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah kita sebutkan, maka sifat wajib bagi Allah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dari penjabaran yang sudah kita jabarkan banyak tadi, maka sifat wajib bagi Allah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sifat yang qadim, ya, dan mawujud selain dari zat. Sifat yang qadim dan dia mawujud. Mawujudnya lain dari zat. Zat Allah mawujud, dia juga mawujud. Dan dia qaim, berdiri pada zat Allah. Sifat apakah dia? Nah, ya, sifat yang qadim, ya, dan mawujud dia, tapi mawujudnya selain dari zat. Beda zat mawujud sifat itu. Kemudian qaim dia, berdiri dia pada zat Allah. Tebak sifat apakah dia? Kan gitu kan? Sifat-sifat ma'ani. Nah, berarti paham udah kita tuh penjabaran yang tadi. Dah satu. Yang kedua, ada sifat dia tidak mewujud pada zihin, tidak mewujud pada kharij, ya. Nah, sifat yang termasuk ke dalam kelompok ini sifat apa? Gampang, salbiyah, ya, karena dia yang makdum. Makdum tidak wujud pada zihin, tidak wujud pada kharij. Nah, kemudian ada sifat-sifat yang qaim, yang berdiri pada zat. Kalau salbiyah tadi berdiri pada zat enggak? Tidak. Ada sifat-sifat yang berdiri pada zat, tetapi sifat ini tidak mewujud, juga tidak makdum. Tidak mewujud seperti ma'ani, juga tidak makdum, ya, seperti salbiyah. Sifat apakah dia? Sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah. Bagus. Hanya saja nafsiyahnya namanya hal nafsiyah, dan maknawiyah namanya hal maknawiyah. Nah, diingat-ingatlah semuanya, ya. Allahu a'lam. Nah, dikit lagi kita titikkan dulu. Maka hasilnya daripada kalam musannif itu tadi,
terbahagi atas 4 bagi. Sifat Allah yang 20 itu terbagi atas 4 bahagi. Pertama sifat nafsiyah dan dobitnya. Definisinya sifat nafsiyah itu adalah mala tuqalu az-zatu illa biha. Kalau di kitab Arab yang lain mala tata'aqqalu. Ya, mala tata'aqqalu zatu illa biha. Mana tahu nanti baca kitab Arab yang lain kok beda ya sama versi Aqidatun Najin. Kalau Aqidatun Najin huruf taknya 1. Ya. Malatu qalu. Ya, taknya 1. Ya. Azatu illa biha. Kalau di kitab yang lain kalau pakai ta 2, ya, ta 2 caranya bacanya malata'aqqalu. Azatu illa biha. Itu aja dia. Kalau dia pakai tanya 1, bacanya cuma tadi malatuqalu, ya, azatu illa biha. Kalau nanti ketemu di kitab yang lain pakai taknya 2, malatata'aqqalu illa biha. Sekali lagi saya sampaikan, ya, malatata'aqqalu zatu illa biha. Ya, bedanya itu aja. Ada yang pakai tanya 1, ada yang pakai tanya 2. Saya sampaikan sekali lagi. Inilah pentingnya mengaji. Ya, kalau kita tak mengaji baca sendiri aja misalnya, ya, atau kita mengaji dengan satu guru aja, ya, mencukupkan dengan satu guru, nggak salah, ya. Yang dingajikan kitab Aqidatun Najin aja, ya, itu aja pegangan utamanya. Nah, di kitab Aqidatun Najin taknya 1, malatuqalu az-zatu illa biha. Ketika nanti ada orang lain membacanya malatata'aqqalu, langsung disalahkan. Ini bawa ilmu baru ini. Usah belajar guru dari Medan. Dari zaman atuk-atukku dulu malatuqalu. Dulu pula usah tuh membaca malatata'aqqalu. Nah, itulah pentingnya banyak membaca, banyak belajar. Makin banyak guru, makin banyak pemahaman yang kita dapat. Jelas apa enggak? Ya, jangan menutup diri. Ya, yang rugi bukan orang lain, diri kita. Karena kita tertegah daripada ilmu. Ilmu ini luas. Mungkin dari yang saya jabarkan ini, menurut kita udah cukup luas. Nanti kita belajar mungkin dari syekh yang dari luar negeri, Timur Tengah, mungkin lebih luas lagi penjabarannya. Yang nggak pernah kita dengar. Maka itulah, jangan tutup diri untuk terus belajar. Ya, baik. Malatuqalu, karena kita pakai kitab apa tadi nih? Aqidatun Najin, PKH kita ikut versi yang itu aja ya. Sama kan kayak definisi wajib mala yutasawwaru, ya, fil akli. Bisa dibaca mala yatasawwaru, bisa dibaca mala yutasawwaru. Dua-duanya boleh dibaca yu atau ya. Ya, dua-duanya boleh, tapi maknanya nanti beda. Ya, ada la yudriku, ada maknanya la yumkinu. Itu dia. Dua-duanya boleh. Artinya barang yang tiada di akal zat itu melainkan dengan dia. Artinya tiada tasawur pada akal subut zat itu melainkan dengan sifat nafsiyah. Udah jelas lah definisinya malatuqalu az-zatu illa biha. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yaitu sifat di mana akal tidak bisa menerima adanya zat kecuali dengan sifat itu. Maka kalau kita katakan nafsiyah itu nafi, apa konsekuensi yang harus kita terima? Kalau kita katakan sifat nafsiyah itu nafi, apa konsekuensi yang kita terima? Tak ada Tuhan, udah kan? Ya, kita yakini dan percaya Tuhan ada, dan terbukti dengan dalil-dalilnya kan? Banyak dalil yang menunjukkan adanya Tuhan. Maka sebutlah sifat nafsiyah bagi zat. Ya, mala tata'aqqalu atau mala tuqalu, ya, az-zatu illa biha. Nah, sampai situ aja dulu. Wallahu a'lam. Ya, saya kurang sehat. Mungkin nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa ya. Ya, nah, minta izin saya sebesar-besarnya. Ya, ya. Martabak tadi, martabak Mesir. Versinya ada di dalam kitab Kashful Asrar. Ya, kitabnya, ya, kitab Kashful Asrar. Arab Melayu itu. Ya, Kashful Asrar. Sakti kitab itu. Saya termasuk suka kali kitab itu. Dia modelnya tanya jawab tauhid.
tanya jawab. Tapi kitabnya tinggi betul. Ya, Kasful Asror nama kitabnya. Nah, apa itu? Yang di keputusan MUI itu? Apa itu maksudnya, Pak Isa? Sifat kan perdebatan sifat sifat Allah itu qadim atau tidak. Dijelaskan keputusannya bahwa sifat zatiyah Allah SWT adalah qadim. Sifat fi'liyahnya dilihat dari keberadaan asalnya sebagai sifat Allah adalah qadim. Betul. Namun jika dilihat dari keterkaitannya atau yang diistilahkan dengan takluk satu persatu kepada objeknya. Iya, objeknya kan baru dengan waktu dan tempat. Iya, betul. Objek takluk. Iya. Sifat iliyah adalah Allah adalah baru. Itu yang kita bahas tadi. Coba Pak Isa apain? Satu aja nih, satu aja. Terkait tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terjadi dulu tahun 2009 lah di Pangkalan Berandan, sehingga ada mengatakan sifat Allah Ta'ala itu qadim dan ada mengatakan muhdas atau hadis. Jadi dijawab oleh MUI, keputusan MUI tingkat 1 Sumatera Utara. Nah, di sini saya minta penjelasan berkenaan tentang tadi, penjelasan agak samar daripada saya. Nah, bahwa sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qadim. Sifatnya iliyah dilihat dari keberadaan asalnya sebagai sifat Allah adalah qadim. Namun jika dilihat dari keterkaitannya atau yang diistilahkan dengan ta'alluq satu persatu kepada objeknya, maka ia terkait dengan waktu dan tempat, dan objek ta'alluq dari sifat iliyah atau perbuatan Allah adalah bahagia. Nah, itu yang sebetulnya kita jelaskan tadi itu, ya. Ini. Itu udah hasil keputusan MUI berarti Pak Isa ya. Kasusnya tahun 2009. Dulu tadi mana saya ingat ya, nggak ingat, udah pernah saya sampaikan. Ada beberapa kerancuan filosof. Ya, kemarin kita ada ngebahas beberapa kerancuan filosof. Ya. Tadi mana catatannya saya nggak ingat ya, tapi al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu di hati ya, di dada, bukan di catatan. Di antara kerancuan filosof menganggap sifat-sifat Allah itu baru. Ya. Ya, filosof. Nah, kalau kita udah nggak usah tanya-tanya, nggak usah ragu. Semua sifat Allah Ta'ala qadim. Mau yang zatiyah, mau yang fi'liyah, qadim. Kalau ada yang mengatakan sifat-sifat Allah itu baharu, berarti dia temakanlah ideologi filosof yang sesat. Ya. Nah, dah, nanti kapan waktu kita jelaskan hujahnya. Ya, jawaban untuk orang yang mengatakan bahwasanya apa tadi? Sifat Allah itu muhdas atau baharu. Ya, nah, nanti ada waktunya. Dah. Problem yang kedua, tadi udah saya singgung, itu memang Pak Isa tulis tadi atau udah lama? Oh, karena kita bahas itu tadi ya. Teringatlah jadinya ya. Oh, tadi di rumah? Tadi di rumah. Oh, di rumah. Pas pula Pak bahas itu tadi ya kan. Nah, baik. Sifat yang fi'liyah seperti kudrat misalnya. Qadim nggak dia? Qadim. Dan dia punya ta'aluk kan? Ya, ta'aluknya sifat kudrat tadi adalah ya, taksir. Ta'aluknya itu qadim. Sifatnya qadim, ta'aluknya qadim. Objek dari ta'aluknya sifat yang fi'liyah baharu. Objeknya itu kan kita, bermasa, berwaktu, bertempat. Udah cocok itu keputusan MUI. Ya, nah, makanya saya bilang, kalau udah putus keputusan MUI, Allah wajib melihat hamba, gak usah banyak cerita. Jelas?
Kalau ada yang bilang belum putus, orang udah putus. Ayo yuk sama-sama ke MUI kita. Ya, biar kita minta berkasnya. Udah putus keputusan MUI. Hamba makhluk melihat Allah jaiz, Allah melihat makhluk wajib. Udah putus. Sama itu tadi cerita tuh. Wah, sampai naik ke MUI ya tentang permasalahan sifat itu qadim apa baharu. Wah, ya sedap tuh permasalahan tuh. Ya, kalau yang menganggap sifat itu adalah baharu, berarti dia termakan ideologi filosof yang sesat. Dari mana bisa bercampur yang qadim dengan yang baharu? Nggak mungkin kan? Qadim, baharu, baharu. Maka zat Allah baharu, sifat-sifat Allah itu baharu. Tentang sifat yang fi'liyah, kudrat, ya, punya ta'aluk. Sifatnya qadim, ta'aluknya qadim. Kan itu tadi di situ kan? Adapun objek dari ta'aluk itulah yang kita sebut taksir. Kita inilah objek ta'aluknya sifat kudrah. Maka objeknya sasaran dari ta'aluk itu baharu. Kita ini baharu. Karena terikat tempat dan waktu. Udah putus itu fatwa MUI. Jelas itu Pak Isa ya? Dalam bahasa yang lain. Ya, nah, ini karena fatwa MUI-nya makanya kita bahas juga, kita angkat juga. Ya, udah pas itu di Pangkalan Berandan. Di mana tuh? Pangkalan Berandan mana? Oh, Langkat. Oh, sampai itu ya. Sampai mengkafir-kafirkan juga. Sama kayak di sini. Di sini ada yang kayak begitu, di sana juga ada yang kayak gitu ya. Allah, mudah-mudahan kita dijaga akidah kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lurus akidah kita terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itu dia.